Saat anak meminta, tapi orang tua tak mampu, apa yang harus dilakukan? Tahukah kamu, menjelang dan setelah Idul Fitri, banyak orang tua menghadapi satu momen yang sangat berat. Bukan di jalan, bukan di pekerjaan, tapi di dalam rumah. Ketika anak berkata, "Mah, aku mau ini." "Pah, kita liburan ya?" Kalimat sederhana, tapi bisa menghancurkan ketenangan batin orang tua. Dunia anak berbeda. Tahukah kamu, anak-anak tidak melihat dunia seperti orang dewasa. Menurut psikologi perkembangan, anak belum memahami konsep finansial secara utuh. Mereka tidak tahu berapa sisa uang, berapa biaya hidup, berapa pengorbanan orang tua. Yang mereka lihat hanya satu, kebahagiaan di sekitar mereka. Teman-teman beli baju baru, media sosial penuh liburan, dan otak anak bekerja sederhana. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Tekanan orang tua. Tahukah kamu, saat itulah muncul konflik batin yang sangat dalam. Dalam psikologi, ini disebut parental guilt, atau rasa bersalah sebagai orang tua. Perasaan bahwa tidak bisa memenuhi keinginan anak sama dengan gagal. Padahal, faktanya tidak sesederhana itu. Fakta ekonomi Lebaran. Tahukah kamu, secara ekonomi, Lebaran adalah periode paling berat bagi banyak keluarga. Analisis dari McKinsey & Company menunjukkan pengeluaran saat hari raya bisa naik 2-4 kali lipat. Artinya, sebelum Lebaran, pengeluaran naik. Setelah Lebaran, kondisi keuangan melemah. Dan di titik itulah, anak biasanya mulai meminta sesuatu. Reaksi yang salah. Tahukah kamu, banyak orang tua mengambil dua jalan ekstrim. Memaksakan diri, atau boros, atau marah dan membentak anak. Padahal, keduanya bisa berdampak buruk. Memaksakan diri, stres finansial. Membentak, luka emosional anak. Ilmu psikologi, cara yang benar. Tahukah kamu, menurut penelitian dari American Psychological Association, komunikasi jujur dan empatik jauh lebih sehat bagi perkembangan anak. Artinya, anak tidak butuh semua keinginannya dipenuhi. Yang mereka butuhkan adalah rasa aman, rasa dimengerti, dan kejujuran yang lembut. Bayangkan seorang ayah. Menjelang Lebaran, ia sudah mengeluarkan banyak biaya. Baju baru, transportasi, kebutuhan keluarga. Setelah semuanya selesai, ia duduk diam di ruang tamu. Lalu anaknya datang, dengan mata berbinar. "Pah, aku mau sepatu baru lagi." Ayah itu tersenyum, bukan karena ia mampu, tapi karena ia tidak ingin mengecewakan. Di dalam hatinya, ia sedang berperang. Sikap orang tua yang tepat. Tahukah kamu, ada cara yang lebih kuat dan lebih bijak. 1. Jujur tapi lembut. Bukan berkata, "Uang tidak ada." Tapi, "Sekarang kita belum bisa ya, nanti kita usahakan." Ini menjaga emosi anak tanpa berbohong. 2. Alihkan ke kebahagiaan sederhana. Menurut studi kebahagiaan, kualitas waktu bersama lebih berdampak daripada materi. Jalan sore, makan bersama, bermain di rumah. 3. Ajarkan nilai, bukan gengsi. Lebaran bukan lomba pamer, bukan siapa paling kaya, tapi siapa paling bersyukur. Setelah Lebaran, tahukah kamu, setelah hari raya, banyak orang mengalami post-holiday blues, perasaan lelah, kosong, kehilangan energi. Dalam kondisi ini, orang tua justru diuji paling berat. Pada akhirnya, menjadi orang tua bukan tentang selalu berkata iya, tapi tentang mengetahui kapan harus berkata belum. Bukan karena tidak sayang, tapi karena ingin mengajarkan kehidupan. Karena satu hal yang sering dilupakan, anak tidak akan selalu ingat apa yang dibelikan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana orang tuanya memperlakukan mereka. Like, comment, share. Subscribe @Gladiator Neraka.